Kepala pocong dengan nafas yang sangat berat sejajar dengan kepala saya. Selamat malam semuanya. Tuturan malam Jumat kali ini merupakan edisi yang sangat spesial karena kisah mistis yang akan saya sajikan malam ini merupakan kisah pengalaman mistis yang saya alami secara pribadi yang terjadi pada tahun 2008, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan begini kisahnya. Nah, ceritanya ada 4 orang. Di sini ada saya, teman saya panggil saja Mawar, AA, dan juga Teteh. Nah, si Teteh dan si Mawar ini kami tinggal satu rumah kontrakan yang ada 3 kamar. Jadi kami menempati kamar masing-masing. Kadang weekend 2 minggu satu kali. Biasanya kami ke Imogiri, main ke rumahnya si AA, yakni pacarnya si Teteh. Minggu pagi kita ke Imogiri. Nah, karena kita harus balik lagi ke kampus, jadi saat itu juga minggu sore kita memutuskan untuk kembali ke Jogja. Saya boncengin si Mawar, si AA, sama si Teteh, jadi 2 motor. Waktu itu kami meninggalkan Imogiri tepatnya sekitar 5.40, jadi menjelang maghrib gitu. Sore itu hujan deras, jalanan masih becek dan lain sebagainya. Tapi hujan sudah berhenti. Kita memutuskan untuk kembali ke Jogja saat itu juga. Dari kejauhan kami sudah mulai mendengar suara azan. Allahu Akbar, perlahan-lahan kami naik motor seperti itu. Jalanan seperti biasa, saya ngobrol-ngobrol sama si Mawar yang saya bonceng di belakang. Sampai dari kejauhan, kurang lebih setengah kilometer dari jembatan Karangsemut, saya sudah mulai merasakan hal yang berbeda. Dari kejauhan, samar-samar saya sudah di sisi kiri, saya sudah melihat sesosok yang unusual. Tadinya yang kecepatan saya sekitar 60 km per jam, saya mulai pelanin lagi sampai ke 30. Si Mawar mulai tanya, "No, Dek, kok pelan-pelan amat? Cepetan dikit kenapa?" Si Mawar ini orangnya sangat feminim ya. Jadi walaupun pakai jeans segala macam, kalau saya bonceng itu duduk cewek di belakang saya. Saya penasaran apa sih sebenarnya itu gitu. Jadi semakin mendekat saya semakin mepet ke kiri. Nah, jadi pas sudah dekat banget itu si Mawar yang ada di belakang saya itu langsung cubit saya sekeras mungkin. Dia cubit langsung, "Cepetan Dek, cepetan." Itu kalimat yang keluar dari kata-kata yang keluar dari mulut si Mawar. Nah, sedangkan si AA sama si Teteh mereka sudah di depan ya, karena dari kejauhan mereka speed mereka tetap sama, sedangkan kami semakin mendekati jembatan semakin saya lumayan lambat ya. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke Banguntapan. Rumah kontrakan kami itu berada di Banguntapan, Bantul. Nah, kalau teman-teman tahu JEC, Jogja Expo Center, nah itu kurang lebih 5 menit dari sana ke arah barat dari JEC. Itulah di mana kami kontrakan kami kala itu. Sepanjang perjalanan dari jembatan Karangsemut sampai rumah, si Mawar tetap diam, tidak berkata sedikit pun. Yang ada dia pegang saya sekencang mungkin. Saya ajak ngobrol biasa seperti itu. Cuman dia nggak respon. Setibanya kami di rumah, sekedar untuk memberi gambaran, rumah tempat tinggal kami merupakan rumah untuk para guru. Karena tidak ditempati, makanya tempat itu ditawarkan ke kami. Dan untuk sedikit memberi gambaran, di tempat ini tuh depannya ada turunan, terus ada semacam kayak mini hutan, tidak terlalu lebar, cuman lumayan lebat. Itu pohon-pohon bambu yang sangat
sangat rimbun sekali. Terus ada 2 unit, jadi rumah kami itu bergandengan dengan rumah tetangga sebelah yang juga disewa, dan sebelah kanan dan kiri ada semua. Yang kanan itu masih sama-sama merupakan rumah dinas untuk para guru ya. Sebelah kiri itu tetangga kami yang mempunyai usaha untuk penyembelihan ayam. Nah, sesampainya kami di rumah, kita masih basah-basahan, ambil handuk, mengeringkan baju, saya ganti baju dan lain sebagainya. Si Mawar itu kamarnya paling depan. Jadi ada 3 kamar ya tadi ya. Jadi kamar paling depan ditempati oleh si Mawar, kamar di tengah saya tempatin, dan kamar paling belakang dekat kamar mandi itu yang nempatin si Teteh. Nah, semuanya sudah bergerombol di ruang tamu, bikin teh. Nah, akhirnya saya berbicara dengan ini. Saya menanyakan ke AA gitu. A, tadi lihat nggak sih yang di sana terus? Nah, dia juga bilang, nah, saya lihat, saya ngerasa, saya ngelihat juga. Nah, si Teteh juga lihat. Si Mawar 100% dia juga ngelihat juga. Selama perjalanan dia takut, dia hanya berdoa. Dia bilang selama perjalanan dia hanya tutup mata, pegang saya sekuat tenaga, sembari berdoa dalam hati. Malam berlanjut, setelah itu kami makan malam bersama sampai jam 9.30. Akhirnya AA harus kembali ke rumahnya dan tinggallah kami bertiga di rumah itu. AA kembali ke Imogiri, ke rumahnya. Terus Teteh sama si Mawar mereka masih ketakutan, makanya mereka memutuskan untuk tidur bareng. Jadi si Mawar tidur di tempatnya si Teteh, sedangkan saya tetap di kamar saya sendiri. Kegiatan seperti biasa, gosok gigi sebelum tidur dan lain sebagainya. Dan sedikit gambaran, zaman saya masih muda dulu, kamar kontrakan saya cat hitam dan merah. Keramik saya alasin dengan alas bertekstur hitam putih catur yang besar. Sementara setengah dari kamar saya cat bagian bawah hitam, dan atas sampai atap, sampai plafon, langit-langit merah. Jadi ada kasur di pojokan, lemari, terus jendela di tengah. Terus sebelah kiri saya itu ada unit komputer. Zaman dulu masih di bawah seperti itu. Ada meja kecil, komputer, terus ada CPU. Setelah itu saya tertidur seperti biasa, tidur pulas. Entah jam berapa saya tiba-tiba terbangun. Badan saya ngerasa badan saya terasa sangat panas sekali. For no reason. Harusnya cuaca lumayan dingin karena waktu itu musim hujan. Saya singkirkan selimut saya, terus karena saya tidur biasanya memang selalu matikan lampu. Saya nggak pernah pakai lampu, jadi saya suka tidur dalam kegelapan. Tirai buka, terus lampu mati 100%. Lampu hanya dari dapur tetangga saya. Dan saya ingat sekali waktu itu saya mulai mendengar hembusan nafas yang sangat berat. Semakin lama semakin dekat. Entah kenapa itu perasaan yang sangat sampai saat ini saya masih belum bisa menjelaskan tentang apa yang saya alami kala itu gitu. Sampai akhirnya semakin intens suara hembusan nafas semakin berat, dan kemudian saya hanya miring jadi saya tidur menghadap ke barat. Sebelah kiri saya ada di tengah-tengah itu ada ada set komputer saya miringkan badan saya ke kiri, jadi saya menghadap ke situ. Dari refleksi yang ada pada layar komputer saya terlihat
sesosok sesosok yang menyerupai berkain kafan berukuran besar itu tidur sejajar dengan saya. Hawa panas, terus kemudian dengar suara itu, dengar hembusan nafas yang semakin lama semakin mendekat. Cuman saya nggak bisa lihat the actual gitu. Dari layar komputer saya itu sejajar dengan saya. Kepala pocong dengan nafas yang sangat berat sejajar dengan kepala saya. Kala itu saya mulai berdoa, entah mau bangun susah karena it just like I was like paralyzed, you know. Jadi tiba-tiba ya seperti itu, saya frozen. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman keringat dingin, tapi badan ngerasa sangat panas. Dan itu waktu yang sangat lama, walaupun mungkin kejadiannya sangat cepat, tapi yang saya rasakan waktu tidak berjalan. Saya hanya berharap agar segera pagi. Tapi untungnya kala itu tetangga saya langsung nyalakan ini ya, jadi lampu dekat kamar tidur saya itu lampu dapur mereka. Ada biasanya yang lampu kuning kecil itu selalu nyala 20 setiap malam. Cuman mereka ada lampu besar di kala mereka yang warna putih besar itu akan dinyalakan ketika mereka sudah mulai bekerja. Yakni biasanya mereka mulai memotong ayam itu pagi hari antara 2.30 sampai jam 3 pagi. Mereka sudah mulai melakukan potong-potong kayak gitu, tapi sesosok itu masih tetap ada di dalam di kamar saya, masih berada di kasur saya, di hadapan saya, walaupun saya tidak bisa lihat dengan face to face, but I can see the reflection. Walaupun saya tidak bisa lihat secara kasat mata di depan saya, cuman dari refleksi yang saya lihat di layar monitor saya itu harusnya kami berhadapan. Jadi tapi saya hanya berdoa dan akhirnya setelah lumayan lama, walaupun tetangga saya sudah mulai melakukan aktivitasnya lama sekali, tapi sesosok itu baru mulai menghilang ketika musola dekat tempat tinggal saya mulai baca murotolan kayak gitu ya. Biasanya kalau sebelum azan subuh itu biasanya mereka baca-baca Al-Quran dulu. Pagi badan saya remuk, redam, shoulder saya ataupun pundak saya sebelah kiri itu brus. Seperti terjatuh terus terseret di aspal atau semacam itu. Jadi bruise, bener-bener lukanya bener-bener nyata gitu. Cuman pagi itu saya belum merasakan apa-apa sih, cuman menemukan itu bruise sudah gelap. Jadi sudah berwarna merah tua kehitam-hitaman itu. Pagi pertama saya tidak ceritakan ke siapa-siapa, cuman saya yang belum merasa apa-apa, masih ke kampus seperti biasa. Terus sorenya akhirnya saya ajak Mawar dan juga Teteh untuk makan di luar. Nah di saat kami makan malam di luar, saya ceritakan ke mereka apa yang terjadi malam itu, dan saya sendiri belum tahu pasti apa itu, entah mungkin saya kecapean atau mungkin itu I don't know what to say gitu. Jadi sampai saat ini walaupun 4 orang yang lihat dan lain sebagainya, cuman saya tidak bisa memastikan 100% apa sosok apakah itu gitu. Nah bagi teman-teman yang mungkin bisa merasakan atau bisa melihat atau mempunyai kelebihan tertentu untuk melihat hal-hal mistis seperti ini, tolong beritahu kepada saya apa yang sebenarnya terjadi. Nah untuk warga Jogja dan sekitarnya mungkin sudah sangat familiar ya, apalagi yang kalian sering berpergian dari daerah Jogja Istimewa ke area Imogiri. Itu biasanya kalau kalian lewat jembatan Karangsemut ini merupakan jembatan pemisah atau pembatas antara Kabupaten Jetis dengan Imogiri. Jadi itu merupakan perbatasan itu.
Nah, bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, kalian bisa share cerita kalian di kolom komentar. Sampai jumpa.